大家早上好. Oke, hari ini kita bertemu lagi ya, tetapi kita masih melalui pembelajaran. Nanti mungkin akan saya beritahu ya kalau kita akan bisa bertemu kembali melalui Zoom. Oke, nah anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas tentang materi baru dari bab 13 tentang 他在学做中国菜呢. Sama-sama kita baca. 他在学做中国菜呢. Artinya, he is learning to cook Chinese food. Dia belajar untuk memasak masakan Chinese food. Oke. Lanjutkan ya. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi, kita belajar tentang kosakata dulu ya. Yang pertama, orang ini sedang apa? Melakukan kegiatan apa? Menelpon ya. Oke, bahasa Mandarinnya menelpon adalah ta tianhua. Ta tianhua. Sama-sama kita sebutkan ta tianhua. Ta tianhua. Oke, hanhao. Selanjutnya, tidur. Tidur. Orang ini sedang tidur. Bahasa Mandarinnya tidur apa? Bahasa Mandarinnya tidur adalah 睡觉. 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 睡觉 ya. Tidur. Bahasa Mandarinnya 睡觉. Nah, selanjutnya. Ini sedang apa? Belajar. Oke, hanhao. Nah, belajar bahasa Mandarinnya 学习. Sama-sama kita sebutkan. 学习. 学习. 学习汉语. 学习汉语. Oke, hanhao. Selanjutnya, dia sedang apa? Menyapu ya, sedang menyapu. Ayo anak-anak semua rajin nggak nyapu? Oke, bahasa Mandarinnya menyapu adalah tasao. Tasao. Oke, sama-sama kita sebutkan. Tasao. Oke, nah. Selanjutnya, menonton TV. Ini bahasa Mandarinnya apa? Oke, bahasa Mandarinnya 大电视. 大电视. Sama-sama kita sebutkan. 大电视. Oke, hanhao. Selanjutnya, memasak. Memasak ini bahasa Mandarinnya adalah 做饭. Sama-sama 做饭. Oke, selanjutnya membaca buku. Ini kegiatan yang bisa dilakukan ya, membaca buku. Bahasa Mandarinnya 看书. Sama-sama 看书. Oke, hanhao 看书. Ingat-ingat ya. Selanjutnya yang terakhir, makan. Makan bahasa Mandarinnya mungkin semua sudah tahu ya. 吃饭. Nah, bahasa Mandarinnya makan yaitu 吃饭. Oke. Nah, ingat-ingat ya. Kita coba satu-satu dulu. Yang pertama, belajar tadi bahasa Mandarinnya 学习. Oke, hanhao. 学习. Selanjutnya, masak. Bahasa Mandarinnya 做饭. Oke, hanhao. 做饭. Selanjutnya, menelpon. Bahasa Mandarinnya 打电话. 打电话. Itu ya, menelpon. Selanjutnya, menonton TV.
打电视，打电视. Oke, Hanhao. Selanjutnya tidur. Tidur bahasa Mandarinnya 睡觉. Oke, Hanhao. 睡觉. Selanjutnya baca buku. Baca buku bahasa tadi sudah ya? Iya, membaca buku bahasa Mandarinnya 看书. 看书. Oke, Hanhao. Dan selanjutnya menyapu bahasa Mandarinnya 打扫. Oke, Hanhao. 打扫. Selanjutnya makan bahasa Mandarinnya 吃饭. 吃饭. Oke, Hanhao. Nah, diingat-ingat ya untuk belajarnya. Ini ada kosakata yang nanti akan digunakan dalam materi ini. Kita lihat kebacaan ya. Oke. Nah, kita baca sama-sama. Wei. Wei, 你在做什么呢？我在看书呢。大卫也在看书吗？他没看书，他在学做中国菜呢。Nah, kita lihat di sini kosakatanya. Wei, wei, wei ini artinya halo. Kayak, halo gitu. Halo gitu. Hey gitu. Nah, wei. Nah, ini kayak menyapanya ini ya. Seperti kayak, halo gitu. Nah, selanjutnya ada ye. Ye. Ye artinya apa? Juga. Also. Nah, itu bahasa Mandarinnya ye. Ye. Juga misalnya 我喜欢学校和 beda ya, he dengan ye. Ye itu juga bisa diartikan dengan also atau juga. Selanjutnya, 学习. 学习, maaf. 学习artinya belajar yang tadi ya. Belajar. Nah, kita lihat di situ bacaannya 喂你在做什么呢? Kamu sedang apa? 我在看书呢. Saya sedang membaca buku. Nanti kita akan pelajari tentang 在呢, 在呢. Itu ya, nanti kita pelajari penggunaannya. Selanjutnya, 大卫也在看书吗？他没看书，他在做中国菜呢. Itu ya. Untuk penggunaan 在什么什么呢? Nanti kita pelajari ini. 喂，在做什么呢? Dia sedang apa? Kamu sedang apa? 我在看书呢, saya sedang membaca buku. 大卫也在看书吗? Dawei apakah juga sedang baca buku? Ta me kansu, dia tidak membaca buku. Me artinya tidak ya. Ta cai cucung China, dia sedang memasak masakan Chinese food. Oke, Tawei. Tawei ini artinya David ya. Ini biasanya sering sekali digunakan dalam belajar bahasa Mandarin. Tawei ini sering muncul. Oke. Selanjutnya. 昨天上午你在做什么? Sama-sama. 昨天上午你在做什么? 我在睡觉呢。你呢？我在家看电视呢。你喜欢看电视吗？我不喜欢看电视，我喜欢看电影。
Oke, bisa ya. Selanjutnya, ini ada kosakata baru dari bacaan ini. Yang pertama, shangwu artinya pagi ya. Jadi kalau siang itu sudah masuk ke jam 11-an sampai ke jam 1. Jadi di tengah-tengah zhongwu itu adalah zhongwu. Shangwu itu pagi ya, morning. Oke, kalau siang pertengahan hari itu namanya zhongwu. Kalau sudah masuk ke sore, itu namanya xiao, itu ya. Shangwu, morning, atau before noon, pagi ya. Selanjutnya tadi shui jiao artinya tidur. Selanjutnya, dian shi ini artinya TV ya. Jadi, kan dian shi itu artinya menonton TV. Oke, selanjutnya ada sihuan. Sihuan itu suka ya. Nah, kalau misalnya gini, ada pertanyaan, ni sihuan Jovan ma? Apakah kamu suka memasak? Ni sihuan Jovan ma? Atau ni sihuan sesihan ma? Nah, itu. Kalau kamu suka belajar bahasa Mandarin, nah, kayak gitu ya. Ni sihuan shujiao na? Shujiao ma? Gitu. Kamu suka tidur? Nah, itu untuk sebuah pertanyaan juga bisa. Jadi jawabannya, wo sihuan apa gitu. Nah, kita lihat bacaan ketiga. Ini untuk membaca nomor ya, nomor HP. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. 8, 2, 3, 4, 1, 5, 5。这是李老师的打电话吗？不是，他的电话是82304156。好，我现在给他打电话，他在工作呢，你下午打吧。Nah, gitu ya. Oke, kita lihat artinya. 823041155. Ini apakah nomor Li Laoshi? Nah, selanjutnya. 不是，打的电话是82304156。Nah, jawabannya bukan. Nomor dia itu, nomor Li Laoshi adalah 823041156. Nah, baik. 好，我现在给他打电话。Oke, sekarang aku mau menelpon dia. Tacai Kongsona, ni xiao tapa. Dia sedang bekerja. Nanti sore kamu bisa menelpon gitu ya. Ni xiao tapa. Tapa. Nah, nanti kita pelajarin juga. Tapa. Artinya nanti sore kamu bisa menelpon dia. Kita lihat new word-nya. K ini bisa diartikan untuk memberi, K itu bisa memberikan juga gitu. Kita tatian hua. Cincai kita tatian hua. Aku akan menelpon dia. Nah, selanjutnya tatian hua artinya menelpon. Jadi K ini tidak selalu diartikan sebagai memberi, tetapi juga to. Preposition ya, yaitu to. Menggunakan kata K. Nah ini. Modal particle used at the end of sentence to indicate consultation, a suggestion, request, or command. Nah ini, ini bisa diartikan digunakan di akhiran kalimat. Jadi di akhiran kalimat nanti ini selalu menggunakan kata pa ini ya. Tetapi di kalimat-kalimat tertentu. Nah kita lihat saja ya. Nah, kita lihat note-nya. Nah, yang pertama ada kata the interjection atau kata seru atau kata seru ya. Atau wait
Artinya tadi apa? Halo. Nah, the word is often used when calling someone or answering a phone call. Nah, ini biasanya digunakan dalam menjawab seseorang atau pada saat menelpon ya, itu sering terjadi kayak gitu. Oke. Biasanya digunakan untuk menjawab telepon ya. Contohnya kita lihat sama-sama. Wei, Li Lao Shi zai jia ma? Ya, artinya rumah. Ta bu zai jia, ju xue xiao le. Artinya, wei, halo. Li Lao Shi zai jia ma? Apakah Li Lao Shi ada di rumah? Ta bu zai jia, ju xue xiao le. Dia sedang tidak di rumah. Dia pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. Selanjutnya, wei, sama-sama. Wei, ni shi, ini apa? Zhang Xiaojie, masih ingat? Artinya Xiaojie. Ayo kita ingat-ingat kembali. Bahasa Indonesianya Xiaojie apa? Miss ya. Oke, masih ada yang ingat. Zhang Xiaojie ma? 你是张小姐吗？对，你呢？Wei, apakah kamu Miss Zhang? Benar. Tui artinya benar. Tui. Tui. Nina, kamu siapa gitu. Nina. Nah, sudah tahu ya perbedaannya nin dengan ni. Selanjutnya, kalau nin untuk lebih sopan ya. Ni itu menunjukkan seperti kayak kita sepantaran kalau misalnya anak-anak dengan temennya gitu ya. Kalau misalnya nanti anak-anak nin itu menggunakan untuk yang lebih dewasa. Jadi anak-anak umur yang lebih muda menyapa umur yang lebih tua itu menggunakan nin. Itu ya. Selanjutnya, wei, 你在做什么呢？我在干什么？Bacanya kita sama-sama ya. Wei, 你在做什么呢？我在干书呢。Nah, tadi kansu apa? Membaca buku. Oke. Nah, 你在做什么呢？ Kamu sedang apa? Gitu. Kamu sedang apa? 我在干书呢. Saya sedang membaca buku. Gitu ya. Oke, semua sudah paham? Kata selanjutnya. 在什么什么呢? Nah, used to indicate an action in progress. Ini biasanya digunakan untuk kita bahas yang pertama ya. Cai shumashumana yang tadi Losa sudah jelaskan. Ini cai shumashumana. Nah, an action in progress can be expressed by adding the adverb cai before a verb or by using the modal particle na at the end of the sentence. Nah, dalam ini ya menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung biasanya menambahkan adverb cai. Cai adalah adverb ya, kata adverb sebelum kata kerja atau menggunakan modal partikelnya yaitu na. Jadi cai ini untuk biasanya ini digunakan kata ini ya positif. Nah, cai sama na ini digunakan untuk di kata positif. Kita lihat contohnya. Cai lalu ada verb plus object lalu ada na. Ya, verb adalah kata kerja ya. Dan juga objeknya. Kita lihat wo, sama-sama bacanya. Wo, apa tadi? Zai. Shujiao na. Saya sedang tidur. Wo zai shujiao na.
Saya sedang tidur. Nah, ini cai ini digunakan sebagai artinya ya. Artinya tuh China itu sedang kegiatannya sedang berlangsung. Selanjutnya, ni zai jiu shenme ne? Nah, ini juga bisa dituliskan di dalam kata pertanyaan ya. Kata pertanyaan. Nah, ni zai jiu shenme ne? Nah, ini juga bisa. Ne ini tidak selamanya digunakan artinya itu positif, tetapi juga pertanyaan ya. Oke. Ni zai jiu shenme ne? Kamu sedang apa? Nah, gitu. Selanjutnya, Xiao Wang 在学习汉语. Xiao Wang sedang belajar bahasa Mandarin. Nah, ini menunjukkan ketika menyebutkan ini ya, orang ya, kita menjelaskan ke orang, loh, dia ngapain sih gitu. Dia sedang belajar gitu. Nah, ini tidak menggunakan nah. Nah, Xiao Wang zai shi xi han yu. Nah, selanjutnya. Nah, kita lihat. Mei zai dong plus dong zi jie. Nah, ini menggunakan the negative form is mei sama dalam kurung zai ditambah verb atau verb first tanpa menggunakan ne. Dan terakhiran di dalam terakhiran kalimat. Kita lihat contohnya, subjek predikatnya yaitu ada mei dengan zai. Mei zai. Verb dan juga verb first. Nah, kita baca sama-sama. 我没在看电视. Saya sedang tidak menonton TV. Jadi, 没在 itu kata negatifnya ya. Saya kan sedang. 没 tidak. Jadi, sedang tidak menonton TV. Tidak menggunakan ne ya. Diingat-ingat, ini adalah note, ini bisa dicatat di buku tulisnya. 他们 selanjutnya 他们没在工作. Artinya mereka sedang tidak bekerja. Mereka sedang tidak bekerja. 没在. Selanjutnya 他没看书. Nah, dia tidak membaca buku. Gitu ya, ini juga bisa. Dia tidak membaca buku. Gitu ya. Nah, ini yang menggunakan kata mei, kurung zai. Terus lalu ditambah verb, lalu ada verb first. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Note. Choose. Nah, that expression of telephone number. Nah, ini tentang menunjukkan dalam mengucapkan nomor telepon ya. Jadi kan biasanya kalau kita mengucapkan kalau angka itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lalu kalau misalnya waktu yang kemarin kita sudah pelajari perbedaannya apa? Kalau angka 2-nya yaitu liang. Oke, nah ini tentang telepon ya, nomor telepon. Kita lihat. Kalau nomor telepon itu dibaca berbeda ya, seperti yang sebelumnya, seperti pengucapan nomor-nomor sebelumnya. Kalau nomor telepon ini disebutkan tuh dari digitnya, jadi misalnya disebutkan satu-satu gitu. 8069478 seperti itu ya. The number one in a telephone number is yao. Nah, kalau terkhusus kalau untuk telepon, angka 1 itu dibaca yao. Nah, kita baca sama-sama. Kita coba ya. Nah, kalau sebentar. Kalau di jam kan angka 2 bukan tetapi liang. Nah, kalau di nomor telepon tetap angka 2 yaitu bukan liang ya. Angka satunya yang dibaca yao.
yao gitu. Kita baca sama-sama contohnya. Yang pertama ada 8069478. Coba satu-satu. 806978. 806978. Nah, kita baca 2 kali ya. Selanjutnya 13851897623. Sama-sama. Yao san pa wu yao pa jiu ji liu san. Nah, itu ya. Selanjutnya 82304156. 82304156. 82304156. Nah, gitu ya. Untuk penyebutan nomor telepon, diingat-ingat kalau angka 1 itu kalau angka 1 dia menggunakan yao, yao. Nah, gitu. Selanjutnya. Oke. Kita lihat the modal partikel pa. Nah, yang seperti sudah Lauso jelaskan tadi, the modal partikel pa. The modal partikel pa ini ketika menggunakan kalimat tanda seru ya, kalimat seru gitu. The modal particle pa indicates a suggestion or comment with a certain mood. For example, pa ini digunakan sebagai kata keterangan dan sugesti atau menyuruh gitu, atau memberikan arahan gitu ya. With a certain mood. Nah, kita lihat. Kita baca sama-sama. 这没有人静坐吧 Sisi. Nah, artinya di sini tidak ada orang gitu. Kamu silahkan duduk gitu. Kamu silahkan duduk. Jingzuo pa. Jingzuo pa. Nah, ini ya komen atau sugesti. Jingzuo pa. Selanjutnya, 今天我们在家吃饭了。吃饭吧. Maaf. Hari ini kita di rumah sedang makan. Nah, hao, jawabannya baik. 今天我们在家吃饭吧. Kita hari ini makannya di rumah, gitu. Kita hari ini makannya di rumah. Hao, selanjutnya. 我现在给他打电话. 他在工作呢. 你下午打吧. Nah, ini yang tadi ya. Hari ini sekarang aku mau menelpon dia nih gitu. Kalau bahasanya ya. Sekarang aku mau nelpon dia. Oh, dia sedang bekerja. Nanti sore kamu baru telepon dia aja, seperti itu ya. Nah, penggunaan pa itu seperti kayak memberikan ini ya. Lebih baik kamu gini aja gitu. Nah, kayak gitu ya. Pa. Pa. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah suggestion atau comment with a softened mood. Nah, itu ya. Misalnya, apa lagi ya? Jingzuo pa. Pokok yang bersifat memberitahu gitu, menyuruh gitu, tetapi lebih halus ya, lebih halus gitu. Nah, selanjutnya. Oh iya, dari pembelajaran ini apakah semua sudah bisa? Dari kita sudah latihan tentang pa, tentang pembelajaran pa, lalu ada expression of telephone number, selanjutnya ada ini penggunaan cai sama-sama. Nah, gitu ya. Lalu ada tadi menggunakan mecai. Nah, ini yang menggunakan kata positif dan kata pertanyaan. Cai sama-sama. Selanjutnya yang pertama tadi ada menggunakan kata wei gitu. Wei, gitu. Nah, kita juga sudah belajar tentang bacaan ya. Kita sudah belajar tentang bacaan, lalu ada kosakatanya juga. Lalu ada bacaan juga gitu ya.
dengan kosakatanya. Dan kita juga sudah belajar tentang kosakata-kosakata yang biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, anak-anak, apakah semuanya sudah bisa? Oke. Kalau begitu, untuk tugasnya, ini Lause sebenarnya sudah menyiapkan kan. Untuk tugasnya, anak-anak semua mencatat kosakata baru dan kalimat bacaan di buku tulis. Nah, ini untuk tugasnya ini ya, dan juga Lause ingin tahu nih, apakah anak-anak semua sudah paham atau belum. Nah, anak-anak semua dimohon untuk menuliskan, dan tadi ya, kita kan tugasnya itu menuliskan kosakata dan bacaan yang tadi yang sudah kita pelajari. Kosakata-kosakata yang ada di dalam materi kita hari ini. Dan juga tambahannya, tolong buatkan satu kalimat menggunakan kata way. Way. Lalu ada 在什么什么呢 dan juga ada 美在. Nah, ini ya. Jadi masing-masing satu kalimat. Satu kalimat agar Lause tahu ya. Kalian semua paham atau masih belum? 在什么什么呢 Lalu ada pokok kalimat positif, negatif, dan juga ada kalimat pertanyaan. Oke, 在什么什么呢在什么什么呢 Lalu ada 没 dalam kurung 在什么什么. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya dan terakhir, experience telephone number. Untuk telepon tidak perlu. Ini yang untuk the modal particle pa. Nah, jadi ada 4 ya tadi. Yang pertama, untuk tugas-tugasnya itu menulis kosakata dan kalimat. Lalu selanjutnya, membuat kalimat dari ini yang sudah kita pelajari, yaitu ada way, lalu ada sai sama-sama ne. Ini ada 3 ya. Ini ada 3 kalimat untuk cai sama-sama ne. Soalnya ada negatif, positif, lalu ada kata pertanyaan. Selanjutnya ada kata pa. Pa. Nah, ini untuk kalimat ini ya. Suggestion. Jadi tugasnya yang tadi sudah Lause sebutkan, menuliskan bacaan, kosakata, lalu membuat kalimat dari masing-masing yang sudah kita pelajari tadi, note-nya. Oke. Untuk menulisnya, nanti dituliskan di buku tulis, diusahakan kotak-kotak. Karena kalau belajar bahasa Mandarin, itu menggunakan bukunya kotak-kotak ya. Jangan lupa menggunakan pensil. Menuliskan hanse ya. Menuliskan hanse dan pinyin-nya. Nah, jika tidak mempunyai buku kotak-kotak, bisa ditulis di buku tulis garis atau di kertas kosong ya, di kertas kosong HVS. Karena itu tadi, sebenarnya kalau belajar bahasa Mandarin itu menulisnya di buku kotak-kotak. Nah, dan juga menggunakan pensil. Nah, jika sudah selesai, nanti semuanya bisa difoto, lalu dikirim ke Lause melalui CR. Dan bila ada pertanyaan, anak-anak semua bisa bertanya ke Lause ya. Lause tunggu pertanyaannya di grup CR. Nanti kita bisa membahas kembali, kita bahas sama-sama. Oke? Terima kasih semuanya. Untuk pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk mempelajari pembelajaran kita di rumah ya. Jadi mengulang kembali. Baik. 我们都在到这里，谢谢大家，再见。